Kemudian kami mencatat ada 4 rekomendasi dari kami untuk petani pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini masih di kebun porang Aksara Agro & Farm. Jadi di pertengahan atau hampir pekan keempat bulan Juni 2022, alhamdulillah kita harus tetap mensyukuri di bulan Juni ini di daerah kami di Yogyakarta, tepatnya di Samigaluh Kulon Progo, itu hujan tetap ada teman-teman. Jadi dalam satu pekan itu kurang lebih sekitar 2-3 hari lah. Itu di pekan ke-3-4 bulan Juni 2022. Nah, terkait judul yang kami angkat kali ini tentang rekomendasi dari kami untuk petani porang pemula yang nanti akan menanam di musim tanam 2022, teman-teman. Nah, memang ada kaitannya nanti apakah petani porang itu harus kompak. Nah, itu nanti teman-teman bisa menjawab setelah menyaksikan apa yang kami rekomendasikan melalui video ini, teman-teman. Tentu teman-teman, baik petani senior apalagi maupun petani pemula, bahkan ibaratnya teman-teman yang belum menanam porang atau petani tapi belum pernah menanam porang, mungkin sudah tahu bahwa harga umbi di tahun ini, tepatnya di Juni 2022 ini, itu secara resmi memang pabrik itu belum membuka harga, teman-teman, alias belum menerima pembelian porang dari petani. Nah, sehingga harga yang sekarang beredar di pasaran di rentang harga sekitar 2.000 sampai 3.000, bahkan ada yang 3.500. Itu lebih tepatnya harga di tengkulak, teman-teman. Nah, dan dalam 2 tahun terakhir ini memang posisi harga yang paling murah dibandingkan 2 tahun yang lalu. Nah, padahal semenjak 2 tahun yang lalu itu pemerintah sudah turun tangan dan sudah menyatakan bahwa akan mendukung dalam budidaya porang di petani porang khususnya. Dan itu juga didukung dengan adanya pabrik porang yang bertambah. Nah, kemudian banyak pertanyaan yang muncul di kami, khususnya mayoritasnya itu dari calon petani porang yang akan menanam di tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, kenapa, teman-teman? Ada beberapa poin yang perlu kami ringkas sajalah dalam 3 poin ini. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam 2 kurun terakhir? Nah, tapi sebelum kami menceritakan 3 poin itu, teman-teman sebaiknya juga mereview dulu lah, menelusur ke belakang, setidaknya 10 tahun terakhir, itu harga umbi porang, pergerakan grafiknya itu teman-teman sudah harus diketahui. Nah, secara umum memang gradien secara umum itu memang harganya semakin meningkat, teman-teman. Nah, jadi poin yang pertama, jadi memang wajar, teman-teman, yang namanya komoditas pertanian itu ada saatnya itu naik dan turun. Nah, dari catatan ini dalam kami berbudidaya jahe merah organik yang ada di depan maupun di belakang pondok, itu pelajarannya kami memulai budidaya jahe merah itu saat harga panen jahe merah itu mahal, tinggi. Sehingga pada saat kami mulai menanam dan sekarang itu panen, harga jahe merah itu jatuh. Nah, ternyata sudah terbukti bahwa pelajarannya teman-teman silahkan sebaiknya memulai budidaya suatu komoditas pertanian itu di saat harga panennya itu justru rendah, teman-teman. Ada 2 minimal nilai kelebihannya. Yang pertama, harga bibitnya pas murah. Yang kedua, peminat yang menanam di saat harga rendah panen itu minim, sehingga suplai nanti saat panen kemudian itu relatif lebih sedikit. Nah, lain halnya jika seperti pengalaman kemarin kami memulai budidaya jahe di saat harga jahe itu panennya itu tinggi, sedangkan kami baru memulai. Pertama, harga bibitnya mahal. Yang kedua, yang berminat nanam banyak, sehingga suplai pada musim tanam berikutnya, katakanlah sekarang, itu over atau berlebih, sehingga harganya komoditasnya turun. Nah, di saat sekarang harga jahe juga turun, harga porang turun, itu sebenarnya kalau di mental petani senior itu tetap akan lanjut tanam, bahkan memperluas, teman-teman. Nah, itu kenapa yang pertama. Kenapa yang kedua, sudah sempat kami kutip di awal bahwasanya pabrik memang masih belum buka dikarenakan finalisasi upgrade mesin dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang ketiga, ini faktor alam, teman-teman, di mana di Jawa itu cuaca itu relatif masih hujan bahkan sampai di pertengahan Juni ini, teman-teman.
Nah, jadi dari 3 poin itu, setelah kita mengetahui kenapa, harapannya teman-teman yang menonton video ini jangan terlalu kecewa berlebihan atau bahkan terlalu menghakimi porang, karena porang itu tidak salah. Pemerintah juga tidak salah, pabrik juga tidak salah. Ini dalam rangka mengupgrade atau meningkatkan kualitas ekspor kita atau meningkatkan ekspor kita dari Indonesia ke luar negeri, teman-teman. Ini bagian dari proses. Dan seperti registrasi lahan dan sebagainya itu tidak hanya terjadi di porang saja, di komunitas tani ekspor yang lain itu juga perlu registrasi lahan. Nah, jadi sebaiknya ya kita menerima informasi itu agak imbang lah kanan dengan kiri, teman-teman. Lalu apa yang harus dilakukan oleh petani porang sekarang, khususnya untuk pemula? Nah, apakah untuk sebelumnya, untuk petani yang sudah nanam di 1 atau 2 musim sebelumnya atau 3 musim sebelumnya, apakah kita petani itu harus kompak untuk menahan umbi karena sekarang itu murah, kita tidak menjual ke pabrik? Nah, itu tidak bisa, teman-teman, karena kondisi perekonomian tiap petani itu berbeda-beda. Jadi itu tidak bisa kita menyamaratakan, meminta kompak ke semua petani untuk menahan umbi agar musim ini tidak dijual. Itu memang tiap petani kebutuhannya berbeda-beda. Nah, yang berikutnya, kembali lagi bahwa petani yang sudah lama menekuni di dunia porang, apalagi yang seperti di komoditas lain seperti bawang merah, itu ya mereka tetap menanam, apapun harganya naik turun, mereka tetap menanam konsisten. Ya karena mereka menyadari bahwa komoditas itu memang naik turun, tergantung cuaca juga, tergantung permintaan, bahkan suplai dari petani yang gagal maupun yang sukses dalam budidaya bawang merah, porang maupun yang lain. Nah, yang ketiga, petani yang membeli bibit porang atau yang baru beli bibit porang sekitar 1-2 tahun terakhir, di mana saat itu harga umbi porangnya itu sangat mahal, teman-teman, kemungkinan masih merugi, teman-teman. Nah, kalau memang seperti itu ya saran dari kami ya memang sebaiknya tidak perlu dijual ke pabrik. Tapi kalau memang sudah kepepet ya mau tidak mau silahkan dijual, tidak ada masalah, asalkan tetap menanam biar tidak rugi, karena bibit sudah dapat gratis dari 2 atau 1 musim sebelumnya. Karena harga umbi sekarang di 3.000 itu belum masuk jika teman-teman membeli bibit di harga 1-2 tahun terakhir kemarin. Nah, terus alternatifnya mungkin bisa juga teman-teman menjual umbi ke pabrik itu untuk kebutuhan sementara, mencukupi kebutuhan sampai musim panen berikutnya, teman-teman. Jadi tidak perlu dijual semua. Nah, bagi teman-teman yang akan memulai budidaya porang, saran selanjutnya dari kami, jika memang masih berminat ya teman-teman, itu mohon hindari pinjam uang ke bank atau pihak ketiga untuk mengawali suatu usaha pertanian, khususnya porang, karena kita itu berhadapan dengan alam. Alam itu ya kuasanya Tuhan. Artinya kalau kita sudah ikut terhadap penilaian dari bank atau pihak ketiga dalam nanti meminjami kemudian mengembalikan di tempo berapa lama, itu nanti motivasi teman-teman jadi tidak pure menjadi petani. Karena ya boleh-boleh saja asalkan teman-teman mentalnya itu sudah benar-benar mental petani, yang artinya mau berapapun harganya tetap nanam. Nah, tapi karena teman-teman nanti dikhawatirkan drop semangatnya karena tidak bisa melunasi pinjaman dan sebagainya, faktor finansial, akhirnya semangat ketanamannya juga menurun seperti itu. Nah, itu sekedar saran atau rekomendasi, bukan suatu ajakan ya teman-teman, karena semuanya itu memang pilihan. Nah, kemudian kami mencatat ada 4 rekomendasi dari kami untuk petani pemula. Jadi monggo nanti teman-teman yang mumpung ini masih di bulan Juni, musim tanam nanti di bulan Oktober November insya Allah, teman-teman silahkan di kota manapun merapat ke komunitas petani porang di kota masing-masing atau di organisasi petani porang. Jadi jika teman-teman ada unek-unek atau ada pertanyaan, itu bisa langsung tersalurkan ke komunitas atau organisasi porang kota setempat. Jadi informasinya itu lebih akurat, lebih aktual. Tidak terumbang-ambing informasi dari sosial media seperti itu. Nah, karena yang menentukan harga porang itu memang pabrik.
Sehingga jika kita ingin menyuarakan pemerintah ya lebih efektif lewat organisasi. Kalau hanya individu itu tidak akan bisa tersampaikan ke pemerintah, teman-teman. Yang kedua, rekomendasi dari kami, kalau kami ini tetap melanjutkan tanam porang. Bahkan kami memperluas karena alhamdulillah kami sudah mendapatkan bibit katak gratis dari musim sebelumnya. Dan sayang itu kalau kita tidak melanjutkan, dan alhamdulillah lahan juga lahan sendiri, tidak sewa. Dan pupuk dasar kami dari kotoran kambing itu alhamdulillah sudah ada dari ternak kambing sendiri. Jadi insya Allah sudah tertekan biaya operasionalnya, teman-teman. Namun untuk calon petani porang, kalau boleh kami memberikan rekomendasi, sebaiknya kalau memang belum yakin tidak usah menanam porang pada tahun 2022 ini. Tidak usah menanam porang. Alih saja ke teman-teman, ke komoditas tani yang lebih teman-teman mantap. Jadi salah jika kita terlalu meninggikan suatu komoditas. Justru teman-teman yang harus lebih smart, lebih bisa mengevaluasi di lahan teman-teman itu, di ketinggian lahan teman-teman dan kondisi geografisnya teman-teman itu, lahannya lebih cocok untuk komoditas apa. Itu malah lebih bagus seperti itu. Yang ketiga, lakukan tumpang sari, teman-teman. Jadi porang itu bisa ditumpang sari dengan cabai, dengan jagung, dan bahkan nanti kalau sudah dorman dengan bawang merah, asalkan teman-teman lahannya itu cukup mendapatkan intensitas sinar matahari yang cukup terang. Nah, kemudian yang terakhir, kembali ke organisasi yang tadi, usahakan organisasi ini independen ya, teman-teman. Tidak ada campur tangan politik maupun tumpang, karena di mendekati 2024 ini, ya teman-teman juga udah tahu bahwa di Indonesia apa sih yang tidak menjadi tumpangan dari politik. Sehingga makanya dari saran dari kami, ikutilah organisasi petani porang khususnya yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan politik, karena kita mendekati tahun panas di 2024. Mungkin itu apa yang bisa kami bagikan, rekomendasi untuk calon petani porang pemula di tahun 2022. Nah, ini kebetulan kami sudah tadi sempat setengah jam lah dengan mesin pemotong rumput membersihkan gulma untuk kita buat silase pakan kambing di kandang ternak kambing kami. Salam sehat selalu buat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.